Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, dan juga hari ini ya Tuhan untuk kami jalani. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kesempatan untuk kami pada hari ini untuk menerima firman-Mu yang akan menjadi perenungan bagi kami ya Tuhan, untuk kami semakin mengenal Engkau dan juga belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu ini akan menjadi renungan dan refleksi di dalam proses perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada hari ini di hari Jumat tanggal 27 Februari 2026 yang tertulis Yan Andung 2 ayat 10 pitu. Nunga tahe di patolhas Jahoba nasi nakap ni rohana hian nunga di pasitong hatana na tinonahon nai olat ni aka ari na robi dope nunga di pasiko jala dang maralang-alang jala di palas rohani musum midaho nunga di patibul yang gotanduk ni alom. Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya. Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan, ia menjadikan si seteru senang atas kamu. Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk menjadi murni dan semakin mahal sebuah emas harus dilakukan metode pembakaran di suhu yang tinggi. Pemanggangan untuk menghilangkan logam yang dapat mengganggu kemurnian emas tersebut. Kalau bisa dalam proses ini tujuannya adalah supaya 100% komponen yang ada di dalam emas itu adalah emas. Tidak ada logam-logam yang lain ataupun unsur-unsur yang lain. Proses pembakaran ini tujuannya untuk membuat emas itu semakin bernilai dan semakin mahal. Logam-logam lain itu tidak boleh bercampur di dalam proses untuk pemurnian emas tersebut. Jikalau ada yang sedikit saja logam-logam ataupun unsur-unsur lain di dalam emas tersebut, maka nilai dari emas itu akan berkurang. Nah, inilah proses pembakaran atau proses pemanggangan di saat memurnikan emas. Harus ada suhu yang tinggi, harus ada api untuk membakar emas tersebut. Sama halnya dengan proses pembuatan perabot rumah tangga yang terbuat dari tanah liat. Berkali-kali harus dilakukan penghancuran model untuk memulai dari awal pembuatan model proses perabot rumah tangga yang terbuat dari tanah liat. Kalau tidak sesuai dengan bentuk yang diharapkan, itu harus dimulai dari awal, harus dihancurkan lagi. Ini proses yang dilakukan agar perabot yang diinginkan itu sesuai dengan nilainya dan bentuknya benar-benar indah. Melalui perikop firman Tuhan hari ini, Tuhan memiliki kuasa dan kedaulatan untuk mengubah kutuk menjadi berkat atau membuat seseorang yang dipenuhi dengan berkat dengan kutuk. Kalau ia menjauh dari Tuhan, kalau ia mendekat kepada Tuhan, mengubah yang buruk menjadi yang indah, yang tidak berguna menjadi sangat mahal. Namun ini akan mengalami proses penghancuran. Segala yang buruk yang tidak seharusnya ada sesuai dengan kehendak Tuhan, yang seharusnya ia menerima berkat, namun ketika ia jauh dari Tuhan, Tuhan memiliki kedaulatan untuk menghancurkan orang tersebut,
untuk membuat kehidupan orang itu kembali kepada titik awal, berserah dan percaya kepada Tuhan. Tujuannya untuk memurnikan kembali kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri orang tersebut, agar ia kembali kepada Tuhan dan nilai di dalam dirinya bernilai di hadapan Tuhan, sehingga ia menjadi sosok manusia yang memiliki nilai mahal, dan juga atas kebaikan dari Tuhan, atas kebaikan ia mengikuti Tuhan. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah dosa-dosa, kejahatan, di mana Tuhan akan menghukum setiap kejahatan ataupun dosa-dosa yang dilakukan. Namun Tuhan memberikan kasih-Nya kepada umat-Nya. Tuhan tetap memberikan kasih yang begitu besar kepada manusia. Ia tetap memberikan keselamatan dan hidup yang baru kepada manusia tersebut. Namun tidak ada toleransi dengan kejahatan dan dosa. Oleh sebab itu, memang Tuhan harus melakukan penghancuran kepada setiap orang yang melakukan kejahatan dan dosa, agar segala dosa dan kejahatan itu tidak lagi melekat pada dirinya. Sama seperti halnya proses pemurnian emas tersebut, agar tidak ada lagi logam-logam yang lain atau unsur-unsur yang lain di dalam emas tersebut. Di dalam hal ini, firman Tuhan adalah proses yang kita jalani, kita menerima untuk semakin kita dimurnikan dalam kehidupan kita. Sama seperti emas yang sudah dibakar dalam suhu yang tinggi, agar tidak ada lagi elemen atau logam-logam lain di dalamnya. Dan begitu juga pada diri kita, melalui firman Tuhan, agar kita mengalami pembaharuan, agar dosa-dosa, agar kejahatan-kejahatan yang selama ini mungkin sudah menjadi darah daging, yang membawa kita kepada keduniawian, agar satu persatu, perlahan-lahan, namun pasti tidak lagi menjadi dalam diri kita. Itu akan hilang, itu akan pergi. Dan yang akan melekat adalah pribadi yang baru, karakter yang baru, yang akan semakin suka dengan hal-hal yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam proses perjalanan kehidupan kita. Sehingga kita yang pendosa ini dapat menerima berkat dari Tuhan, yaitu pemulihan, pengudusan diri, pengampunan dosa. Dan hari-hari yang akan kita jalani kemudian adalah hari-hari yang penuh dengan pengharapan di dalam Kristus. Namun firman Tuhan tidak akan bekerja jika kita menutup hati untuk Tuhan ubahkan diri kita. Karena masih ada keinginan kita mungkin, atau karena kita masih menginginkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan itu harus terjadi. Tetapi jika hati ini terbuka untuk ruang kepada Tuhan, Tuhan mengubahkan diri kita, Tuhan mengubahkan hati kita, Tuhan mengubahkan gaya hidup kita, maka dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan itu akan keluar dari diri kita. Satu persatu itu akan pergi dan kita akan melekat di dalam perbuatan yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita akan mencintai kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Kita akan mencintai kehidupan yang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sama halnya apa yang dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, ketika Tuhan mau mengubah segala sesuatu yang buruk untuk menjadi berkat, bahkan memakai musuh ataupun hal-hal yang tidak yang kita suka, menurut kita itu merugikan kita, tetapi kalau itu untuk suatu pekerjaan yang baik, mengubah hati kita dan memperbaharui diri kita, itu adalah hak mutlak dari Tuhan. Tuhan memiliki kedaulatan akan hal itu. Kiranya firman Tuhan pada hari ini akan menguatkan kita untuk menerima proses dari Tuhan, agar kita semakin mau dimurnikan, diperbaharui di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kehidupan yang kita cintai adalah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kehidupan yang penuh berkat, kehidupan yang penuh damai daripada Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Kau berikan pada kami pada hari ini.
yang menolong kami dan menguatkan kami agar kami menerima proses yang Engkau berikan melalui firman-Mu. Setiap hari ya Tuhan yang kami dengar firman-Mu, ataupun setiap minggu yang kami terima firman-Mu dari para hamba-Mu, itu ya Tuhan yang akan memproses diri kami untuk kami dapat menjauhkan diri kami dari kejahatan-kejahatan atau dosa-dosa yang kami lakukan, agar perubahan diri itu terjadi dalam diri kami. Karakter yang baru, hal-hal yang kami cintai ya Tuhan, yang kami sukai adalah kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya firman-Mu pada hari ini memberkati kami ya Bapa, untuk kami memulai segala yang baik kami lakukan di dalam Engkau. Dan di dalam proses perjalanan kehidupan iman kami Tuhan, kami bersedia dan bersiap untuk Engkau proses menjadi seorang pengikut Kristus yang benar-benar berbuah di dalam iman. Iman itu berbuah dalam tindakan kami, dan tindakan itu ya Tuhan adalah buah dari apa yang kami imani, yaitu Engkau Allah yang hidup, yang sanggup mengubah segala sesuatu yang buruk dapat menjadi yang baik. Itulah harapan dan doa permohonan kami pada kesempatan ini melalui renungan firman-Mu, supaya kami ya Tuhan mengalami perubahan hidup. Dan hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat yang telah mendengarkan renungan ini ya Tuhan, baik pergumulan di dalam hatinya, masa lalu ataupun keluarga yang sampai saat ini belum terselesaikan dan belum beres, tapi tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kiranya Engkau yang pertama sekali menolong kami terlebih dahulu, agar kami memulai perubahan hidup yang baru. Di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan kehidupan kami. Amin.